teman-teman milenial, jumpa lagi bersama aku Ayunda Taya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Besar Waisak bagi teman-teman di rumah yang beragama Buddha di seluruh Indonesia. Karena pas banget di episode kali ini Items akan spesial untuk Hari Waisak. Sebelumnya, kalau misalnya kita membahas soal Hari Besar Waisak, kita pasti selalu teringat dengan budaya-budayanya, tradisi-tradisinya. Tapi sayang, tahun ini kita masih di tengah pandemik, jadi jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan ya. Dan sebelum kita jauh membahas soal tradisi dan juga budaya di Indonesia maupun di luar negeri, kita akan membahas terlebih dahulu kata Waisak itu sendiri. Berasal dari bahasa apa nih kira-kira kata Waisak? Jadi taunya kata Waisak ini berasal dari bahasa Pali yaitu Vesaka dan juga dalam bahasa Sanskerta yaitu Vaisakha. Dan biasanya Waisak ini jatuh di bulan April, Mei ataupun Juni. Selain dikenal dengan Waisak, Waisak juga memiliki istilah yaitu Trisuci Waisak. Kenapa disebut Trisuci? Karena Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting yang besar dalam ajaran Buddha dan berkaitan dengan perjalanan Sang Buddha itu sendiri. Tentu kalau kita membahas soal perjalanan hidup dimulai dari kelahiran Sang Buddha. Peristiwa pertama yang diperingati ketika Waisak adalah kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Pangeran ini lahir di tahun 623 sebelum Masehi. Beliau merupakan anak dari Raja Sudodana dan juga Ratu Mahamaya. Beliau lahir sebagai seorang bodhisattva, yaitu calon Buddha dan seorang yang akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Peristiwa penting berikutnya dikenal dengan pencapaian penerangan agung. Dalam peristiwa ini, Pangeran Siddhartha meninggalkan istananya untuk bertapa dan mencari arti dari kebebasan. Kemudian dalam peristiwa ini juga ia dinobatkan sebagai Buddha, tepatnya di Buddha Gaya atau Bodh Gaya. Beliau dinobatkan sebagai Buddha di usia 35 tahun. Peristiwa penting pertama tadi diperingatkan dengan kelahiran dari Pangeran Siddhartha dan peristiwa penting ketiga ditutup dengan kematian atau wafat dari Buddha itu sendiri. Beliau wafat di usia 80 tahun di Kusinara, di mana ketika peristiwa ini semua makhluknya dan dewa-dewa melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Sang Buddha. Jadi bisa kita simpulkan kalau Hari Waisak ini memperingati perjalanan hidup dari Sang Buddha. Sehingga untuk melengkapi informasi ini aku akan menjelaskan sedikit tentang Sang Buddha. Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha ini lahir dari keluarga yang kaya, tetapi ia mempercayai bahwa kebahagiaan itu tidak berasal dari kekayaan ataupun kemegahan. Maka dari itu ia melakukan perjalanan suci untuk mendapatkan arti dari kebahagiaan dan untuk mengenal dunia lebih baik lagi. Perjalanan ini ia lakukan selama 6 tahun hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai seorang Buddha karena berhasil mendapatkan pencerahan berupa makna-makna kehidupan. Ia pun melanjutkan kehidupannya dengan membagikan pengalamannya tersebut kepada para pengikutnya. Itu tadi penjelasan singkat soal Hari Raya Waisak. Selanjutnya kita akan membahas kira-kira bagaimana orang-orang merayakan Hari Raya ini. Tentunya biasanya orang-orang mengunjungi vihara atau kuil untuk melakukan hal-hal baik seperti berdoa, kemudian untuk merenungkan ajarannya, ada pula yang meditasi, ada juga yang membawa persembahan ke kuil bahkan membagikan makanan-makanan ke orang sekitar. Kemudian biasanya juga keluarga-keluarga yang beragama Buddha mendekorasi rumahnya dengan lentera dan juga turut berkontribusi dalam prosesi acaranya dengan mengenakan pakaian putih-putih. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan yang ikonik banget dari hari raya ini, yaitu pelepasan lampion dan juga bathing the Buddha. Lampion sendiri dikenal dengan lentera puja yang memiliki simbol kebijaksanaan yang memberikan cahaya terang kepada dunia.
Dan biasanya penerbangan lampion ini juga diikuti dengan doa dan juga harapan-harapan baik dalam menjalankan kehidupan berikutnya. Selain itu, api dalam lampion ini juga memiliki simbol berupa semangat dalam diri untuk menjalani kehidupan sekaligus untuk mengharapkan petunjuk. Selain pelepasan lampion, ada juga upacara Bathing the Buddha. Upacara ini merupakan upacara memandikan patung Buddha dengan tujuan untuk mengingatkan orang-orang para umat Buddha untuk menjernihkan pikiran mereka dari hal-hal yang negatif seperti keserakahan ataupun kebencian. Itu tadi biasanya tradisi atau hal-hal yang dilakukan dalam merayakan Hari Raya Waisak secara general. Di segmen selanjutnya aku akan memberikan informasi tentang bagaimana orang Indonesia merayakan Hari Raya ini. Kira-kira ada apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.